Ya, halo, assalamualaikum semuanya. Baik dulu nih. Gimana kabarnya? Nah, nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waduh. Oke, Kang Andri. Lagi di mana ini? Lagi di Solo, Kang. Wes, ini yang satu pasti di Kang Bandung nih. Halo, Friends, apa kabar? sorry, baik, puji Tuhan baik. Sorry ya, Ya di mobil, apa, soalnya lagi ada aman aman acara. Kang. Oke, udah balik dari Australia nih kayaknya. Udah, udah. Aman. Mantap, liburan ya, nggak canggung. Oke, Iya, loncat-loncat kayak kita marketnya loncat. lanjut ya. Mentang-mentang marketnya kangguru langsung pada ke Australia buat lihat langsung. Pada beli Oke, tiram ini nggak? aduh, tenang. Enggak sempet. Ini siapa nanti yang mau jadi hostnya? Kang Ibeng? Kang Oh, Adi dong. Saya oh ya. boleh, Waduh, Kang jadi. Adi Nah, boleh. oke, boleh lah. Kang Andri lah ya, jadi host ya. Ya, oke. Saya ya? Oke, ya silakan Kang. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita mau ngobrol santai aja ya tentang tips and trick untuk saham IPO dan bagaimana sih supaya kita terhindar dari kerugian. Nah, di sini ada beberapa teman-teman dari Wiguna Investment, Friends Wiguna, dari saya sendiri, Andrian dari Big Brothers ya. Terus nanti juga ada beberapa sharing mengenai investment banker lah ya, dan tips triknya biasanya untuk saham IPO seperti apa, dan tentunya jawara kita ya, Star, Kang Adi dari Syariah Saham gitu. Jawara. Wah, saya saya Iya. saya tamu di sini Kang. Saya tamu, Oh, silakan. gitu. Ya. Kan ini sesepuh saham semua kan. Di sini kan saya belajar lah, saling sharing kan gitu. Dari Kang Fresh dulu, Kang, mungkin bisa sharing-sharing nih tips and triknya. Kan kemarin-kemarin tuh lagi apa ya, lagi rame tuh masalah saham IPO. Apalagi Mhm. sekarang itu rame IPO sejak ada AIPO ya. Zaman-zaman kita dulu kan awal-awal di saham itu Betul. kan susah banget ya untuk beli saham IPO kayak gitu. Sekarang udah ada AIPO, ada IPO Hunter. Ternyata juga nggak semua IPO itu membawa profit kayak gitu, Kang. Jadi kita butuh butuh guide nih, butuh insight dari Kang Fren. Silakan. Mhm. Oke, thank you waktunya Kang Ibeng sama Mas Adi. Eh, kalau dari saya sih sama ya, seperti apa yang saya sering share, yaitu sebenarnya IPO kan kita bisa masuk di dua market. Pertama market primer, atau waktu IPO kita pesan lewat IPO sekarang enak. Sekarang mah jaminan emiten tuh oversubscribe, nggak mungkin enggak gitu kan. Sama pasar, iya dulu susah banget oversubscribe kan. Sampai ada yang namanya ya kita buka-bukan aja jasa tembak nomini dan lain-lain kan. Cuma sekarang ya market udah IPO udah elektronik IPO udah enak kita pesan gitu kan, nggak usah datang ke buy lagi, beda seperti itu. Jadi IPO itu kita masuk ada dua, ada pasar primer waktu IPO sama pasar sekunder waktu udah listing. Kalau saya pribadi jujur lebih suka di pasar sekunder atau setelah marketnya listing. Kenapa? Karena arahnya kelihatan gitu kan. Sementara kalau di pasar primer atau waktu kita pesan di IPO itu kita masih tebak-tebakan nih. Bukan tebak-tebakan juga, tapi kita sumber informasinya terbatas, cuma dari prospektus. Dari prospektus kita lihat jatah poolingnya berapa. Dari prospektus kita lihat underwriternya siapa, histori dia ngejamin suatu saham tuh gimana sih, itu juga pengaruh. Seperti itu. Tapi ya memang kalau dari saya tips and triknya adalah kita mainnya di pasar sekunder aja. Di pasar sekunder waktu sahamnya listing kita lihat apa hari pertama hari kedua itu ada banyak jualan nggak gitu. Biasanya banyak banyak jualan nggak si pemain besarnya. Kalau pemain besarnya banyak jualan, artinya dari broker summary-nya itu net sell besar,
ya ngapain kita kejar gitu kan, ngapain kita ikutan beli, kurang lebih seperti itu sih tips yang pertama. Lalu yang kedua adalah hati-hati kalau saham saham IPO itu di seminggu pertama itu sangat liquid. Biasanya apa ya, biasanya liquidity itu dua sisi ya, satu sisi bagus, kita keluar masuk gampang, tapi liquidity itu apa namanya, liquidity itu salah satu sarana untuk pemain besar itu jualan juga. Jadi hati-hati sama saham IPO yang baru listing udah liquid banget, transaksi sampai ratusan miliar gitu kan, bolak-balik gitu, itu hati-hati gitu, biasanya kurang baik, seperti itu gitu sih. Oke, oke. Jadi begitu ya, tips and triknya dari pemain besar, apakah mereka itu dari hari pertama jualan apa enggak, itu bisa dilihat dari broker summary-nya. Baik-baik. Kalau dari Kang Adi Betul. mungkin mau menambahkan? Ya, ini ingat banget ya, benar tuh kata Kang Frans, sekarang udah di IPO, katakan e-bank udah mudah ya. Dulu saya masih ngebayangin bahwa duit setor tunai, terus dapatnya, mending kalau dapatnya itu apa banyak gitu ya. Dapat itu cuma 7 lot kalau nggak salah waktu itu. Sahamnya seharga 100, nggak sampai 200 lah. Nah, itu. Jadi pesen waktu itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 40 jutaan lah gitu kan, bawa duit cash, harus datang ke bank ngisi formulir gitu kan. Begitu setor dapatnya cuma 7 lot, itu rasanya kayak aduh, udah effort jalan ke Ya. bank, udah gini akhirnya balik lagi. Nah, mungkin kalau sekarang ini kan yang pasti kalau dari sisi syariah itu kan yang harus kita lihat dulu biasanya, saham ini kira-kira bakal masuk syariah apa enggak ya gitu kan. Kita cek dulu nih rasio-rasionya gitu kan. Nah, kalau memang masuk syariah, itu kan sebenarnya bisa kita hitung manual ya. Jadi bisa kita hitung manual untuk antisipasi kira-kira saham itu bakal masuk indeks syariah atau tidak gitu. Jadi nanti sebelum pengumuman OJK biasanya dari syariah saham udah bikin dulu kira-kira seperti apa. Nah, memang kemarin ada 2 saham yang agak sedikit meleset, yang semuanya normal, baik dari apa rasio hutang berbasis bunga, pendapatan halal, juga pendapatan non halal, itu normal semua. Cuma tiba-tiba 2 saham ini tidak masuk indeks syariah gitu. Nah, kita belum dapat jawaban karena itu ada satu hak angket yang dimiliki oleh OJK dan DSN MUI yang kita nggak bisa tahu. Kayak mirip status Alfamart. Alfamart itu juga sama, rasio normal, pendapatan non halal normal, tapi kenapa kok nggak masuk syariah gitu. Nah, itu yang kita nggak bisa. Tapi minimal dengan ngebaca prospektus, kita hitung, ya tadi ngurangin goror, ngurangin maizir, ngurangin spekulasi. Jadi ya kalau tipsnya untuk teman-teman yang mau berburu saham di IPO gitu kan, kalau sesuai judulnya hari ini, apa biar nggak berantem sama mertua gitu kan. Jadi mesti cek dulu nih syariah apa enggak gitu kan, supaya apa namanya, biar enak gitu. Jadi kalau tiba-tiba nanti ternyata nggak masuk syariah, ya kita udah nggak pesen gitu. Jadi ketika kayak tadi Kang Frans tiba-tiba liquid, tiba-tiba untung, kan bingung nih. Waduh, ini kita untung, tapi untungnya ini termasuk keuntungan saham syariah gitu. Kira-kira gimana ya? Pasti akan bertanya kayak gitu. Jadi kalau tipsnya tadi nambahin aja, dari Kang Frans sudah oke semua. Kalau dari sisi syariah ya nambahin aja, kira-kira kalau teman-teman ini syariah apa enggak. Itu aja sih Kang. Oke. Thank you Kang Adi atas penjelasannya dari aspek syariah. Mungkin kalau dari saya itu muncul beberapa pertanyaan ya. Kenapa sih bursa efek itu atau regulator itu ini saham-saham jelek kok dibiarkan IPO? Nanti kan kesannya kayak jebak retail. Terus retail kok selalu yang rugi, terus kok retail yang selalu dipermainkan kayak gitu. Ya sebenarnya itu kalau dari aspek pasarnya ya, yaitu Bursa Efek Indonesia, itu kan sudah diatur ya aturannya. Bahwa peraturannya itu mulai kayak dari PT, minimal operasional 12 bulan, NTA-nya di atas 50, harus audited, harus ada beberapa dari kajian hukum maupun audited dan lain-lain dan sebagainya, itu udah ada ya, itu boleh kayak gitu.
Sekarang ngomong kayak gitu IPPE karena memang di 50. Kalau sekarang IPPE di 1000 mungkin orang-orang nggak akan seperti ini kan. Kita lihat contohnya kayak Lipo. Lipo dulu kayak apa sih? Sekarang jadi seperti itu. Orang pada, oh ini bursa. Ya semua orang itu kan berkomentar setelah apa ya? Setelah sahamnya itu turun, setelah itu jelek, terus mereka nyangkut, mereka nggak ada yang di-blaming, daripada nge-blaming diri sendiri, mending nge-blaming para regulator. Yang mana itu dari awal seharusnya kan bursa efek itu pasar yang menentukan ini menarik untuk dibeli enggaknya ya jempol kita masing-masing, keputusan kita masing-masing. Maka dari kita juga harus punya filter ya bahwa menentukan perusahaan ini bagus atau enggak, seperti itu. Dari saya sih lebih ke ini ya aspek dari fundamentalnya. Kalau dari case-nya IPPE itu kecil ya, setahu saya itu kecil banget dari apa namanya labanya itu kecil, lalu untuk dari setelah IPO itu untuk pemegang saham mayoritasnya memang sama yang seperti diomongin Kang Friends tadi. Itu jualannya itu banyak ya, maka kan ya selling pressure-nya juga cukup kuat. Dan pertanyaannya ini kenapa nih kok dari owner-nya ini sendiri malah menjual nih kenapa? Kan seperti itu ya. Tapi kan kalau kita lihat dari aspek fundamental itu sekarang kan BV-nya di bawah 1 kali. Mungkin yang orang fundamental komplain kayak gitu. Ya yang menentukan tetap ini saham bagus apa enggak kan di masa depan ya. Bahwa sekarang 50 semua orang pada komplain. Nanti kalau di 10.000 lupa dulu pernah komplain kayak gitu. Kan kayak gitu. Ya ini kan bukan akhir ya. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Cuma orang-orang itu lebih bukan ke anak proyeksi ya, tapi reaktif. Semua itu reaktif. Kalau saya melihatnya itu lebih ke orang-orang yang kejadian baru setelah ngomong ya. Kalau memang teman-teman merasa EPP ini undervalue dan ngerti bisnisnya ya silahkan. Keputusan di tangan masing-masing. Begitu sih dari saya tambahannya. Setuju sih. Sama ini sih, betul kata si ke Mas Ibeng ya. Apa terkadang orang itu kena ini nggak tahu ya, ini koreksi kalau aku saya. Cuma aku itu kadang lihat orang itu salah kaprah sama fundamental. Mereka beli saham yang BV-nya kecil atau pernya kecil gitu. Tapi itu kan kondisi di laporan keuangan terakhir, bukan kondisi di masa yang akan datang. Kalau tiba-tiba tahun depan dia jadi rugi, kan bisa jadi per atau BV-nya kan malah naik tinggi kan. Sepakat. Nah, itu kan Mang Amsi juga kalau nggak salah pernah kan kalau nggak salah di SBP ya, beliau pernah beli gara-gara per atau BV-nya murah gitu, aku lupa. Tapi kan akhirnya dia sadar bahwa dia ini akhirnya cut loss karena kan ternyata malah jadi rugi, malah jadi naik sih, malah jadi turun si BV-nya, pernya malah jadi tinggi banget gitu. Jadi kita lihat per PBV itu jangan cuma saat ini, tapi lihat juga nih prospek emitennya masih bonafit nggak, masih berprospek nggak. Jangan cuma lihat hari ini BV-nya segini, karena BV segini itu kan dari laporan keuangannya udah terbit gitu kan. Seperti itu. Sama Kang Ibeng, aku mau tanya, penasaran. Nggak tanya ram kan? Nggak tanya ram kan? Seperti apa? Enggak, bukan. Apa namanya? Kan bursa kan semua punya aturan. Dan ya sah saja semua emiten yang dia restructure sesuai aturan yang bisa lolos gitu kan. Tapi ada satu hal yang aku penasaran. Ada nggak sih aturan untuk penerbitan warrant di waktu IPO? Karena aku bingung, ada emiten yang dia nerbitin warrant bisa 2 kali atau sampai 3 kali dia punya saham beredar gitu. Atau 3 kali rasionya. Itu kok bisa lolos gitu. Maksudnya aku orang polos aja yang bukan orang direksi bursa aja paham gitu. Itu mau jualan kertas, mau jualan warrant gitu. Nah emang bursa nggak ngecek kayak gitu? Ya semuanya sih sudah di ini ya Kang. Kan untuk pertimbangan kayak gitu kan ya sama kayak aturan hukum pada umumnya lah. Selama kita nggak melanggar dari aturan itu ya sebenarnya sah-sah saja. Sama aturan yang lain ya kalau memang sebenarnya masalah warrant ini ya semua investor, semua trader pada tahu lah yang apa yang dimaksud Kang Pres itu apa. Tapi sekali lagi kan itu keputusan pada regulator. Selama regulator itu merasa itu nggak perlu dirubah, ya kita akan follow. Ya kita di sini konsepnya sama-sama takut hukum ya. Kita nggak boleh selama itu nggak dilarang ya why not seperti itu.
Ya kalau memang ya karena saya bukan regulator ya Kang, ya saya mau jawab apa ya kayak gitu. Ya ya ini sih. Ah, tapi aturan warren Ya itu ya ada ya? ada. Maksudnya maksimal berapa atau apa kamu dengan equity segini hanya boleh nerbitin segini, itu ada nggak sih aturannya? Atau bebas aja gitu, mau 3 kali 4 kali dari offering shares atau ini? Sepengetahuanku ada ya untuk seperti itu kan dalam proses IPO itu kan nggak serta-merta hanya nanti ada beberapa rek ya namanya rek 1, rek 2, rek 3 dan itu kan Betul. juga tektokan ya kita dengan OJK, kita dengan bursa seperti itu. Jika memang pada akhirnya itu bursa melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dipermasalahkan, bukan dipermasalahkan ya, sesuatu yang material, mungkin mereka akan mencegah kayak gitu. Intinya tetap keputusannya itu pada bursa, Kang. Apakah itu nanti berpihak pada retail atau enggak. Sebenarnya seperti ini sudah dilakukan bursa ya, tapi yang namanya pasar itu kan banyak sekali faktor eksternalnya yang nggak bisa dikontrol. Ya banyak bolongnya juga sebenarnya Kang gitu. Nggak usah yang seperti itulah yang di secondary market aja bolongnya juga banyak segitu dan mereka kayak kayak gimana ya kayak keteteran gitu ya masalah regulasi itu apalagi waran ya Kayaknya kayak gitu. kayaknya ini Kang Frans, Kang Ipeng ini harus mendaftar di bagian ini apa yang untuk mengintip transaksi di Enggak lah. bursa ada loh lowongannya loh masih ada loh sekarang di LinkedIn. Oh, Masih masih ada ada ya? masih ada itu. Jadi Aku ya, pikir itu. bisa ngecek nih wah ini transaksinya transaksi Mak, semu ini. Kayaknya memang butuh bantuan ya. Atau mungkin bursa bisa ngasih ini ya fitur whistleblower kali ya. Jadi ada fitur whistleblower, nah itu bisa ada indikasi kita bisa. Aha. Sebenarnya aku pernah ini sih, Kang. Pernah minta, kayaknya Kang Adi tahu deh, aku pernah minta bursa waktu itu lewat Hmm, Twitter, itu rame hmm, juga tuh. Aku bilang, kasih dong fitur kayak kita ngelapor gitu. Kayak kita ngelapor, whistleblower betul, kita ngelapor ke bursa. Kita kasih buktinya. Misalnya betul. kita buat analisa, kita kasih buktinya. Kita kasih Hmm, tunjuk nih, saham ini nih, namanya ini, yang mainin ini. Sama kok sama dia. Gampang, itu hmm, gampang banget dilihat gitu. Tapi saya pernah kasih itu ke bursa sih langsung. Maksudnya saya kasih satu saham, saya kasih, nih orang ini di grupnya rekomen ini, nomininya ini, orang grup ini, followersnya ini, sama dia ngikut. Bahkan orangnya pernah foto bareng emitennya, dia foto sama emitennya, tapi bursa ya, apa nggak proses. ya benar. Ya katanya nggak tahu, nanti itulah bingung juga. Emang harus ada ini ya, harus ada yang berani gebrak ke tinggal tergantung kepentingannya nanti. Susah sih itu. Gitu. Iya, Tadi susah balik tapi. ke IPPE kayaknya menarik juga nih. Kan bosnya sama ya. Waktu itu PBS juga sama di 50 kalau nggak salah. Dan sempat benar kata akang-akang berdua tadi, iya kalau sekarang lagi dicaci maki dari 50, tapi gimana kalau nanti ternyata nasibnya kayak BBS yang di tengah tahun 2020 gitu kan. Sebelum sebelum sekarang benar-benar gagal bayar kan berarti tinggal naik aja gitu. iya. Ya mungkin sekarang lagi dihina-hina gitu. Jadi sebenarnya balik lagi teman-teman tadi juga ke fundamental ya PBV itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kenapa di syariah saham ini akan kita kenal dengan yang namanya Patama gitu kan. Jadi tetap kenal fundamental, tetap kenal teknikal, tetap kenal money management. Artinya apa? Ketika fundamentalnya bagus, tapi secara teknikal itu terjadi yang mencurigakan. Mungkin teman-teman masih ingat Rimo ya, kasusnya Rimo dulu ya. Rimo itu kan cantik banget secara teknikal gitu kan. Wah naik nggak pernah turun gitu kan. Begitu di last day ada bocor, reponya dijual di website di suatu website loh. Aneh ini kok sampai repo bisa dijual di website. Akhirnya ya tanpa ada sesuatu ya tiba-tiba langsung turun kan ARB. Jadi memang kalau nggak dijaga sama teknikal sama money management ya teman-teman investasinya benar-benar harus ngecek secara benar-benar kayak tadi Kang Iben bilang nggak jangan cuma PBV-nya aja gitu tapi juga cash-nya berapa cash flow-nya atau misalkan mungkin nah ini yang saya pengen tanya nih ke Kang Iben sama Kang Fransi kalau misalkan uh, market market cap itu lebih besar dibanding total aset itu menurut Kang gimana sih sebenarnya apa yang harus kita lihat total asetnya
atau justru kita hanya lihat market cap-nya aja gitu. Mungkin siapa dulu nih Ya, yang mau jawab? ya oke lah. Saya ini in my opinion ya, disclaimer dulu. Mungkin nanti nggak sama. Ya, beda aliran soalnya mungkin. Ya, Betul. kan kalau masalah market cap itu kan dikembalikan lagi ya kan sama market. Jadi kan misalkan per PBV, EBITDA itu kan ada price. Price itu apa? Harga saham. Harga saham yang menentukan siapa? Ya para pembeli dan penjual. Kenapa kok ada orang beli? Ya karena mungkin optimis. Kenapa optimis? Ya karena mungkin suka, tahu produknya, karyawan di situ, disuruh ibunya, disuruh pacarnya, disuruh istrinya. Anything can happen. Kita nggak tahu. Yang penting itu mempengaruhi untuk melakukan tindakan buy. Buy itu menghabiskan offer. Offer itu kan terus menaikkan harga saham tik demi tik ya di situ. Nah, kenapa ada orang membeli ini? Ya, nggak tahu lah. Itu banyak alasannya. Yang penting optimis lah seperti itu. Terus harga sahamnya naik. Dari naik itu ternyata melebihi dari aset yang membuat maupun book value maupun pernya atau EV/EBITDA-nya itu lebih tinggi. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh penilaian pasar ya kan. Berarti kan memang pasar menilai saham ini tuh memiliki prospek ke depan yang mengakibatkan tindakan beli seperti itu. Misalkan kayak BCA. Ya BC jangan BCA lah ya, yang syariah lah ya, yang apa ya, yang syariah ya, sudah muncul ya. Sorry Kang, Susah ini contohnya. cari contohnya yang harus syariah dong gitu. Nah, Oh, ya Apa nih? sudah muncul ya yang PBV. Kenapa saham-saham ini kok enggak harganya 50 kalau memang benar itu bandar bisa atau market maker itu bisa memanipulasi harga. Kan banyak sekali aspek di situ yang perlu diperhatikan. Misalkan dari ya kalau misalkan sekelas Telkomsel atau sudah muncul BV-nya di atas 1 ya ini kemurahan. Seorang investor pasti menilai oh ini ROI-nya besar. Nah, melakukan tindakan buy yang mana itu juga mempengaruhi harganya segera untuk mantul naik lagi seperti itu. Menurut aku tetap ya market ya kan, itu yang memutuskan market, nggak ada siapapun yang mengontrol. Bener mungkin di Indonesia ada market maker, cuma ya mungkin market maker juga ada ini ya, ada kaidah-kaidah tertentu yang nggak bisa dilanggar. Misalkan yang kayak tadi ya, Hmm. ya kalau memang bisa di ini ya harusnya dibuat sebulan depan dibuat 50, bulan depannya lagi dibuat 1000, bulan depannya lagi dibuat 50 gitu aja. Tapi kan nggak demikian. Fluktuatif dari pergerakan harga saham itu masih masuk range di rentang valuasinya kan seperti itu kan. Itu mungkin ini ya in my opinion ya disclaimer dulu. Monggo silakan Kang Pens. oke. Hmm, ya sama sih. Kalau market cap itu ya bentuk apresiasi pasar ya. Kalau dia bisa lebih besar daripada aset ya. Mungkin pasar lihat kalau ini prospeknya masih bagus ke depan dan kemungkinan ke depan asetnya masih bertumbuh. Makanya mereka berani beli itu walaupun market cap udah tinggi gitu. Kalau tadi Kang Ibeng gak berani contoh BCA ya saya berani kasih contoh BCA gitu. Karena server saya kan bukan server syariah gitu kan. Ya contohnya BCA gitu. Mau setinggi apapun orang kejar kok karena ya apa ya? Aduh namanya aku lupa apa ya ada nama BCA itu yang udah melekat yang itu mungkin nilainya nggak ada di tulisan aset di laporan keuangan itu gitu. Ada nilai brand mungkin ada Betul. nilai apa itu yang itu diapresiasi market dalam bentuk market cap. Nah kalau Kang Adi tanya di fundamental gimana lihat apa aja. Kalau saya jujur pakai fundamental Kang. Jadi saya bukan bandar mogi garis keras yang fundamental tidak ada gunanya atau value investing itu ketinggalan zaman. Kalau saya enggak. Saya pakai semua. Yang saya senang itu kalau emiten yang pertama dia itu cash-nya banyak. Cash-nya banyak bahkan cash-nya itu mungkin 50% setara 50% dari market cap itu saya senang itu satu. Yang kedua, dia utang jangka pendeknya kecil. Kadang saya ngeri kalau punya emiten atau saham yang utang jangka pendeknya itu besar sekali ya. Karena sewaktu-waktu bisa dia salah manajemen bisa default toh. Sama yang ketiga adalah saya nggak suka emiten yang equity negatif. Walaupun equity negatif itu sering turn around story gitu kan. Tapi saya nggak mau berjudi di sana.
Jadi lebih baik saya aman-aman aja. Itu screening saham saya di awal. Sisanya ya pakai bandarmologi, pakai technical tadi, atau pakai market maker analysis, pakai technical tadi. Seperti itu sih kalau dari sisi saya, Menarik Kang nih, Ibeng. satu kata yang keluar dari Kang Frans tadi. Saya tidak mau berjudi. Jadi teman-teman ingat itu ya, saham itu bukan untuk berjudi. Jadi ini beneran beneran dagang gitu. Makanya kadang ada yang suka bilang, wah ini pakai bandarmologi, pakai market maker, pakai analisa Blocksum dan lain-lain. Tetap itu dianalisa dan bukan untuk teman-teman berjudi. Kang Frans juga di awal udah bilang ada fundamental dulu gitu kan. Jadi uh, semua itu nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya kan ya. Sepakat ya, kita bertiga sepakat ya, semua itu nggak bisa berdiri Iya. sendiri gitu. Mau fundamental bagus, kalau teknikalnya Iya. lagi turun ya saham-saham yang habis bagi dividen biasanya turun jauh gitu kan. Tapi someday mereka akan mengapresiasi lagi gitu loh. Jadi betul kata Kang Ibeng tadi yang bilang semuanya itu masih di range value harganya itu gitu. Makanya jangan heran kalau saham ya habis bagi dividen turun, nanti begitu habis bayaran naik lagi ya. Kayak gitulah gitu. Kayak kemarin saya sempat pegang salah satu saham batu bara juga, tapi batu bara kecil gitu kan. Itu sempat dibawa ke 115, tapi akhirnya endingnya bisa exit cuan gitu loh. Jadi tinggal nunggu sabar-sabaran aja sebenarnya gitu kan kalau udah yakin gitu. Mungkin saya kembalikan ke Kang Iben lagi nih. Iya. Sebenarnya masalah cari perusahaan yang bagus biar nggak bentrok sama mertua itu sudah ada. Cuma kadang-kadang kita itu ada bias. Misalkan udah ada saham-saham bagus yang disebutin tadi. Sekarang saya mau sebutin yang syariah. Ya, Telkom. Jangan Telkom ya. Yang naik terus tuh apa ya? Kasih contoh dong, bantu. Yang naik terus ya, yang naik terus. Ya. ICBP, Saya pegang ya, Indofood, ya kayak ICBP. gitulah. Syariah Saya nggak pegang Sido itu dari berapa ya? Kayaknya 200 ya. Sampai sekarang belum saya jual. Maka saya kasih contoh ini ya. Nah, sebenarnya sudah ada nih contoh-contoh saham yang bagus kayak gitu. Yang satu, secara kualitatif bagus, brandnya bagus, manajemen bagus, orangnya trusted, man behind-nya kita tahu. Kayak mungkin Pak Sandiaga Uno di Saratoga. Terus secara kuantitatif untuk laporan keuangan maupun teknikal maupun bandarmologi juga bagus kayak gitu. Tapi biasanya kita tuh ada bias, aneh-aneh nyari saham yang gak jelas dari grup Telegram. Udah jelas-jelas tahu Indofood, tahu Sido, yang servernya beda tadi mungkin Kang Fren saya sebutkan, BCA sudah tahu bagus, aneh-aneh beli saham A, apalah yang nggak jelas kayak gitu, itu kan bias. Loh, kalian kan sudah tahu itu saham bagus, produknya tahu, cabangnya di mana-mana, tapi nggak mau beli. Padahal ya BCA itu naik terus dari tahun ke tahun, BRI itu naik terus dari tahun ke tahun, tapi karena kita merasa eksepsional, merasa pinilih, merasa spesial, kita merasa seperti Next Warren Buffett, ya milihnya aneh-aneh kayak gitu, jadinya malah nyungsep. Jadi pesan saya, udahlah, nggak usah aneh-aneh. Kalau memang itu tahu, baik itu syariah, ya tadi yang disebutkan Kang Friends yang servernya beda ya silakan dibeli gitu. Enggak itu ya apa menurut saya itu screening paling sederhana, cuma ada bias itu. Bias apa ya? Ya bias kognitif, cuma lupa saya jenisnya apa kayak gitu. Ya, benar, benar. Emang sih kadang-kadang dari 800 saham kenapa kita juga herannya itu masih banyak orang yang mau beli saham yang kecil-kecil yang aneh-aneh gitu kan ya udah Yang tahu itu aneh-aneh. ada penguasa gitu. Nah, tapi ada satu yang tadi saya baca di feed-nya Kang Frans nih. Nah, di syariah saham tuh selalu ditanya gitu kan, market maker itu ada nggak sih, bandarmologi itu ada nggak sih? Ya kalau boleh jujur, memang semuanya pasti ada gitu kan. Hanya saja gimana caranya mereka, apakah wah ini bandar ini selalu untung? Nah pertanyaannya, mungkin benar nggak sih kan sebenarnya bandar itu selalu untung di market bursa efek Indonesia ini? Kang Frans dulu deh, nanti kan Ibeng baru deh. Enggak, enggak. Bandar itu bisa rugi. Apa ya? Ya, apalagi sekarang banyak retail besar ya. Itu jadi berasa intinya bandar bisa rugi lah. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada
ya mungkin dia bandar, saya nggak tahu dia bandar atau bukan, itu gagal proyeknya dan cut loss. Nah, maka sahamnya ARB langsung itu cut loss. Ada gagal bisa. Jadi bandar rugi ya bisa. Nah, itu. Kalau Kang Ibeng gimana Kang Ibeng? Ya, kan tadi pertanyaannya apakah market maker itu ada gitu atau gimana sih? Enggak, bandar itu selalu untung apa enggak Bisa gitu rugi kan. atau tidak. Karena kan identiknya itu kan katanya, oh saham itu dijudiin nih, saham itu dibandarin nih. Identiknya kan kalau kita lihat film-film yang di kasino kan bandar itu kan selalu menang ya, pemilik kasino itu selalu menang gitu kan. Mereka nggak bisa dicurangi gitu. Nah, kalau di saham itu gimana gitu? Apakah seperti itu gitu? Ini hanya untuk meluruskan bahwa di saham itu sebenarnya ya bukan perjudian gitu loh. Makanya bandar itu nggak selalu menang gitu. Karena nggak ada yang menguasai bursa secara keseluruhan tuh nggak akan ada gitu kan. Hanya segelintir yang mungkin di salah satu mungkin gitu kan. Jadi menurut Akang gimana nih? Bener nggak sih bandar itu selalu untung gitu? Ya, yang pertama, karena saya bukan bandar, bandarnya yang pakai baju merah, ya saya jawabannya ya nggak tahu ya. Wes. Enggak. Saya mah retail. Retail Retail semut merah. Cuma gini, Nah, itu. ya mungkin ada salah persepsi ya. Banyak banget sih pendapat, ini juga disclaimer in my opinion, bandar itu kan, ya bandar itu sendiri itu adalah dari dari emitennya itu, yang mana juga emitennya kerjasama sama strategic investor. Strategic investor itu siapa? Ya funding yang mau membeli paling banyak, yang sisanya lotnya cuma 1-2 lot dibagi ke retail itu namanya ada strategic alliance kayak gitu. Maka kalau ditanya yang benar-benar itu mau menjaga harga sahamnya, in my opinion ya dari perjanjian dari emiten dan strategic investornya itu ke depannya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri itu kan ya kalau di Indonesia sendiri sih gini loh. Kan yang mainin saham di Indonesia itu kan nggak sampai 10%. Dari 10%-nya ini kan nggak semuanya trader, ada yang fundamental. Nah, pertanyaannya itu pagi-pagi yang ngebit BCA lagi, Telkom itu siapa? Kan kayak gitu. Nah, itu kan pasti ada yang ngebit kanan kiri itu kan ya pasti market maker kan, pertanyaannya kayak gitu. Nah, market maker ini siapa? Apakah bandar? Apakah liquidity facilitator? Itu kan juga harus jelas. Tahun 2020 katanya bursa mau meregulasi market maker, yang nanti fee-nya katanya fee transaksinya nggak ada. Tapi sampai sekarang itu juga nggak jelas kayak gitu. Sebenarnya kayak gini kan bukan teori yang muncul dari aturan maupun teori. Ini teori yang muncul dari desas-desis para grup-grup kayak gitu. Yang mana menurut aku kebenarannya iya nggak sih kayak gitu. Jadinya yang menurut aku sih yang disebut bandar itu termnya apa dulu bandar? Kalau dalam penangkapan aku sih bandar itu ya emiten maupun yang kerjasama dengan strategic funding tersebut, yang mana sama-sama mau sahamnya ini naik kayak gitu. Gitu sih Kang. Nah, itu ya. Satu Itu ya. bandar adalah emiten itu sendiri. Saya nggak ikut-ikut ya. Saya nggak Ya ikut-ikut. kadang-kadang ada juga sih yang nakal ya, strategic investornya katanya ya udah nanti aku di lock. Nah, ternyata nggak sampai locknya dijual. Ada juga yang kayak gitu. Tapi yang namanya market ya orang bisa ada yang jujur, ada yang nggak jujur kan ya pasti ada lah yang kayak gitu. Maka ya Itu mirip banget sama waktu kasus Rimo dulu emiten kalau masalah lock and lock. Ingat itu pasti kan Frans itu. Lock and lock. iya. Iya. Semua Kang, aku punya satu pertanyaan buat Ya, Kang silakan. Ibeng, boleh nggak? Terakhir ya. Bisa nggak sih? Jadi di mostly perusahaan yang listing di bursa itu kan melalui proses restructuring, ya kan? Nah, kita bisa nggak sih lihat dari pos-pos laporan keuangan mana yang bisa kita cermati nih? Oh, kalau contoh. Oh, misalkan tiba-tiba asetnya menggelembung dari 5 miliar jadi 50 miliar, itu bisa kita jadiin warning nih, berarti kan imbreng misalkan. Nah, itu ada nggak sih hal-hal seperti itu? Kalau ada, kira-kira pos-pos mana aja nih di laporan keuangan supaya kita bisa analisa prospektus yang perlu kita perhatiin sebelum emiten ini listing?
Coba. Ya, kalau dari saya sih dari size-nya ya, dari size itu. Pertama dari bisnisnya lah. Mhm. Teman-teman jangan gampang terkecoh sama bisnis yang, kalau aku ya, aku prefer bisnis itu jualan, pertama dari bisnisnya dulu ya. Ini saya bahas bisnisnya dulu. Itu yang nggak terpengaruh oleh fluktuatif harga pasar. Misalkan kayak, sorry to say, batu bara. Batu bara itu kan ada naik turun ya. Kadang-kadang permintaan tinggi batu bara naik dari Cina. Kadang-kadang permintaan turun, nanti harga sahamnya turun. Itu kan predictability-nya kalau pakai CAGR kan itu lemah ya kayak gitu. Jadinya saya lebih prefer yang predictability-nya itu gampang, kayak customer, kayak konsumsi maupun kayak ini ya, ya finance lah seperti itu. Nah, kedua, kita cermati pada tangible asset-nya, Kang. Tangible asset-nya itu harus benar-benar real kayak gitu. Waduh, yang komen Ini langsung ini. kalau kalau udah ini langsung nyarinya pokok sekarang ya Kang ya. Waduh, ya, ya kayak gitu. Beda beda kebutuhan. Nah, ya, Oh, jadi tangible asset-nya itu ya, tangible penting. asset itu penting. Jangan sampai ada intangible yang nggak karu-karuan. Ya, case yang Betul. bendera hijau ya, itu kan cukup besar ya. Atau merah ya, yang e-commerce kayak gitu kan cukup cukup krusial. Terus yang ketiga itu ya dari growth-nya ya, dari CAGR-nya itu bisa naik at least di atas rata-rata seperti itu. Terus dari ini ya, dari utangnya juga kecil, cash-nya juga cash dalam artian itu ya current asset maupun cash ratio maupun quick ratio-nya juga besar di atas rata-ratanya. Kayak gitu sih. Kalau dari aku sih poin-poinnya tetap back to basic tuh fundamental yang membosankan untuk Nah, didengerin yang mungkin semua orang udah tahu. Cuma pengaplikasiannya belum tentu loh. Feel-nya belum dapet. Setiap orang itu beda-beda kayak gitu. betul. Betul Betul Kang, gitu betul. kan. Jadi kadang kita ngomong kita fundamentalis tapi fundamentalnya cuma luarnya aja gitu kan. Suruh baca prospektus sampai lengkap aja nggak mau gitu kan. Sampai ya simpelnya gini, kalau di syariah gitu kan kita harus tahu rasio pendapatan non halalnya berapa gitu. Itu kalau nggak dibaca sampai benar-benar sampai catatan akhir laporan keuangannya ini nggak dibaca semua, ya nggak akan ketahuan gitu. Di prospektus itu nggak akan ditunjukkan, oh ini loh jumlah pendapatan non halalku sekian gitu kan, atau misalkan utang berbasis bungaku sekian, nggak ada resumenya. Kita harus nyari sendiri, kita harus ngerapung sendiri. Makanya kadang di setiap kita unboxing untuk emiten-emiten baru IPO ya seperti itu. Jadi kita coba sajikan dan hampir ya mungkin sekitar 98% lah itu selalu sama dengan apa yang dikeluarkan oleh EJK gitu. Jadi kita bisa antisipasi dulu gitu. Jadi memang sepakat ini kita bertiga memang sepakat untuk screening awal itu fundamental dulu, sama kayak saya juga biasanya bikin watchlist sendiri gitu kan, bikin udah, oh ini saham-saham yang mau masuk ke dalam trading. Jadi nanti ketika saham itu ternyata naik turun secara otomatis, ya kita tinggal ngikutin aja market maunya apa gitu kan. Jadi nggak yang buru-buru tiba-tiba nggak ada di watchlist, tiba-tiba saham sebelah naik tinggi, oh dikejar, akhirnya habis dikejar turun gitu kan. Kayak misalkan hari ini kalau teman-teman lihat kan ada saham Halo tuh ya, saya sebut aja nggak apa-apa karena memang udah kejadian. Jadi kayak saham Halo tiba-tiba dari 120 lari ke 128 terus turun lagi, dan itu benar-benar tempo yang sangat cepat gitu. Kalau teman-teman nggak investasinya nggak tahu gitu kan, dasarnya aja nggak tahu, ketika beli ya akhirnya menyalahkan apa? Menyalahkan market, menyalahkan bandar. Wah, bandar disalah-salahin, padahal ya bandar niatnya emang mau ngangkat harga sendiri gitu kan, nggak ngajak-ngajak retail gitu kan, kecuali yang memang tanda kutip ada usaha untuk pom-pom, itu kan beda ya kan. Itu kan memang niatnya mungkin untuk dia untuk exit gitu kan. Jadi udah dia pom-pom karena dia mau exit karena nggak ada yang beli gitu, biasanya gitu. Kang Frans itu udah pernah tuh disuratin bursa ya kan. Satu lot dia disuratin bursa. Itu jadi Itu waktu masih belajar di Korsel.
Oh, sekarang dia udah Gitu. senior. Dulu kan belajar, sekarang udah expert dia, Kang. Oh, udah, Udah jadi gini dia Enggak, teknologinya. masih belajar, Nettingnya udah jago, masih mecah belajar, barangnya gitu. belajar, masih belajar. Aduh, mantap. Anyway, Kang Ibeng, Kang Adi, aku Oke, izin oke. pamit Siap, dulu boleh? Udah 40 boleh, menit, aku boleh, harus ketemu orang. Hmm. Teman-teman sorry ya, aku boleh, duluan. Kang. Emang Sip, thank you emang udah mau waktunya. Kang Next ini, time Ibeng Kang. sama Udah Kang mau Adi. habis juga kita sih. Thank you, Kang. kita lanjut. Oh, udah Siap, nggak apa-apa habis. kan? Hati-hati. Kita Siap, lanjut Yuk, nanti ya. siap, Thank you siap. ya duluan Oke, ya. yuk. oke, Thank you oke. Kang Adi, Kang Ibeng. Thank you. Wah, itu menarik emang kan. Jadi kalau udah ngomongin bandarmologi itu selalu disalahartikan gitu kan ya. Jadi Iya. sebenarnya kita belajar bandarmologi itu kan untuk mengetahui ya. Kalau di syariah saham itu sebenarnya bahasanya bukan bandarmologi tapi transaksi analisis ya. Waktu itu kan kode broker masih dibaca, kita sempat bikin satu bahasan tentang apa transaksi analisis gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa tahu perputaran barang itu lagi di mana sih gitu kan. Dan akhirnya kita bisa mendukung kayak misalkan nggak mungkin juga STP mau bandarin Adaro kalau duitnya cuma kecil gitu kan ya. Nah itu tadi. Jadi konsep-konsep bandar itu jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu sama teman-teman gitu. Jadi nggak semua untung gitu. Jadi nggak semua ngejebak retail juga gitu. Jadi jangan dikit-dikit salahin yang lain karena tadi benar kata Kang Ibeng itu keputusan menjual membeli kan ada di tangan kalian gitu. Jadi ya kalau secara syariah ketika teman-teman baca fatwa ya tadi pelajari dulu fundamentalnya, pelajari dulu bisnisnya, akhirnya apa? Goror hilang, spekulasi hilang gitu. Makanya kadang suka suka masih suka bingung kan kalau ditanya waran itu syariah apa enggak sih gitu kan, transaksi waran itu syariah apa enggak sih gitu kan. Ya kalau secara fatwa itu waran itu kan turunan ya. Jadi kalau misalkan tadi dibahas IPO dapat waran ya dijual itu boleh gitu kan, itu kan hak, waran itu kan hak gitu. Tapi kalau jual beli waran tadi dibilang Kang Frans tadi ya, ini jualan kertas gitu, apa yang mau 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 kita jadikan fundamental tuh apa gitu loh ya. Oke, cuannya cepet gitu kan, tapi kalau kita menganut dari sisi syariah ya kembali lagi itu gimana kalau teman-teman kan gitu kan ya, Kang Ya, Frans. ya, 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 Kang sepakat saya. Ibeng itu Oke, pokoknya oke. menarik lah kalau Ya, sudah dibahas-bahas begini. ya, 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 ya. Jadi ini Kang, mungkin karena ini ya, Kang Frank juga udah close dan waktunya udah 45 menit, pas ya sesuai dengan Siap. rencana awal. Mungkin statement tersebut barusan sebagai penutup kita cukupkan aja ya Kang untuk Oke. sharing session kayak gini. Jadi terima kasih Kang Siap. atas ini waktunya. Terima kasih banyak juga. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Thank you Kang Ibeng. ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.